Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali berada di minggu pertama di bulan yang ke-9, bulan September ya saudara-saudara. Sudah mulai berber lagi ini. Kita sudah mendekati akhir tahun berarti ya. Kalau sudah berber itu sudah pertanda bakal selesai tahun 2020. Tetapi satu hal yang menjadi sukacita kita, kalau kita ada sampai pagi ini mengiring Tuhan, ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Pagi ini kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan di dalam perjamuan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kita, sebagai pegangan kita untuk kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, Jovita tolong backgroundnya jangan biru, ya, diganti yang agak redup sedikit, yang supaya tidak memancarkan yang warna merah atau hitam. Mari kita membuka Alkitab kita pagi ini di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Kita akan membaca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, kita tunggu semua. Operator kita ganti-gantian ini baru mulai belajar ya. Baik, kita membaca bersama-sama. Gak tahu ada, kemarin memang saya gak kutak-kutik itu karena Injil Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkan. Puji Tuhan. Ini nggak bisa ditampilkan ini. Itu aja nih, di save aja, dimatikan aja. Saudara sambil operator LCD-nya memperbaiki. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada dua jalan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus memiliki pintu. Ya. Yang pertama adalah pintu yang sesak, dan yang kedua adalah pintu yang pertama adalah pintu yang sesak, dan ada pintu yang lebar. Ya. Pintu yang sesak dan pintu yang lebar. Di ayat lain juga Tuhan Yesus menggambarkan tentang dua jalan. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar tentu banyak orang ikut di jalan itu. Sedangkan jalan yang sempit adalah jalan yang sukar. Jalan di mana sedikit orang yang akan melalui. Jadi saya dan saudara diberi dua pilihan. Mau berjalan melewati pintu yang sempit, mau melewati jalan yang sempit, atau kita diajar untuk memilih antara jalan yang sempit atau pintu yang sempit dengan jalan yang lebar atau pintu yang lebar. Firman Tuhan berkata jalan yang lebar banyak orang ikut ke sana, saudara-saudara. Kenapa? Jalan yang lebar itu adalah jalan yang tidak ada rintangannya. Jalan yang gampang.
jalan yang orang cepat untuk mencapai tujuan, walaupun harus menabrak larangan-larangan yang digariskan oleh Tuhan. Ini jalan yang lebar. Banyak orang sekarang ini, saudara-saudara, lebih menyukai hal-hal yang gampang, lebih menyukai hal-hal yang instan, cepat, karena semboyan kita hari ini adalah cepat dan tepat. Nah, orang bergegas, pengen cepat, saudara-saudara. Pengen cepat berhasil, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses, walaupun harus menabrak rambu-rambu hukum, rambu-rambu peringatan Tuhan. Orang gak mau urusan itu. Mereka mau cepat, mereka mau jalan tanpa hambatan. Inilah jalan yang lebar. Dan saudara-saudara, Alkitab berkata banyak orang akan mengikuti jalan yang lebar itu. Banyak orang berbondong-bondong untuk mencari jalan yang gampang itu. Sementara saya dan saudara, firman Tuhan katakan tadi, masuklah melalui pintu yang sempit. Kita dianjurkan oleh Tuhan tidak mengikuti pintu yang lebar, berjalan dalam jalan yang lebar, tetapi firman Allah berkata, masuklah melalui pintu yang sempit. Kita diajarkan oleh firman Allah untuk berjalan di jalan yang sempit. Mungkin pertanyaannya begini, saudara-saudara, kenapa saya dan saudara enggak boleh berjalan dalam jalan yang lebar? Kenapa saya dan saudara harus melewati jalan yang sukar, jalan yang sempit? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa jalan yang sempit ini adalah jalan yang membutuhkan perjuangan. Ya. Jalan yang lebar, jalan di mana orang menghalalkan segala cara, orang menabrak rambu-rambu hukum, hukum dunia, hukum Tuhan ditabrak. Yang penting saya sukses, yang penting saya diberkati. Banyak orang mengikuti jalan yang lebar itu. Dunia sedang begitu cepat berjalan untuk mengikuti jalan yang lebar. Tetapi saya dan saudara, firman Allah katakan tadi, masuklah melalui pintu yang sempit. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, rupanya jalan yang lebar ini tidak ditulis di sini, tetapi jalan yang sempit, firman Allah katakan itu menuju pada kehidupan. Catat baik-baik ini. Pintu yang sempit dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Nah, kalau pintu yang sempit dan jalan yang sempit itu menuju pada kehidupan, itu berarti pintu yang lebar dan jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Kalau kita menyadari betul bahwa jalan yang lebar itu jalan menuju kebinasaan, maka saya dan saudara, firman Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu. Karena pintu yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Tetapi ada berita yang tidak enak kita dengar, saudara-saudara, karena berita itu mengatakan bahwa pintu yang sempit itu sukar. Pintu yang sempit itu penuh perjuangan. Sedikit orang mendapatinya, sedikit orang mau melewatinya. Karena pintu yang sempit itu adalah pintu yang penuh perjuangan. Lalu pertanyaannya sekali lagi saya katakan, kenapa Tuhan arahkan kita ke sana? Bukankah doa kita, Tuhan, biarlah luruskan jalan
biarlah Tuhan sukseskan kami. Seolah-olah kita minta kepada Tuhan supaya masa depan kita tidak ada hambatan, usaha kita nggak ada hambatan, semua kita minta supaya tidak ada hambatan. Tetapi Tuhan bilang tidak, masuk melalui pintu yang sempit. Masuk melalui jalan yang sempit, jalan yang penuh perjuangan. Itu jalan yang harus kita lewati. Pertanyaan seperti saya katakan tadi, kenapa Tuhan mengarahkan kita ke sana? Jawabannya sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Tuhan harus mengarahkan kita melalui pintu yang sempit? Melalui pintu yang dimana di sana ada banyak-banyak persoalan, ada banyak perjuangan. Justru di tengah-tengah perjuangan kita, di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi melalui pintu yang sempit menuju kepada kehidupan itu, disitulah kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak mengarahkan kita melalui pintu yang lebar, melalui jalan yang lebar. Tuhan arahkan kita melalui pintu yang sempit. Jalan yang sempit. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan tahu jalan yang sempit ini penuh perjuangan. Maka ketika kita sedang dalam perjuangan, di sanalah kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Kalau barangkali kita lewat pintu yang lebar, berjalan lurus-lurus aja tanpa hambatan, kita mungkin lupa kepada Tuhan. Kalau keluarga kita lancar-lancar saja, usaha kita aman-aman saja, maka seringkali banyak orang yang lupa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, masuklah dalam jalan yang penuh perjuangan, supaya di sana kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Di sana saya dan saudara bisa bersyukur, walaupun kita melalui perjuangan yang luar biasa, melalui pintu yang sempit, kita bersyukur sebab justru kita dapat melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam. Yang kedua, saudara, pintu yang sempit ini bicara tentang keteladanan. Keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saya memberikan dua arti pintu yang sempit. Kenapa Tuhan arahkan kita melalui pintu yang sempit? Yang pertama, karena pintu yang sempit itu adalah perjuangan. Jalan yang penuh perjuangan. Kita harus menempuh itu. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa Tuhan arahkan kita melewati pintu yang sempit itu? Karena pintu yang sempit ini bicara tentang keteladanan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Jalan Keteladanan Yesus Kristus. Kita membaca satu ayat. Kenapa ini disebut jalan keteladanan? Injil Matius pasalnya yang ke-11, kita membaca ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikul langkuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekali lagi ayat 29. Pikul langkuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 29 dulu kita lihat. Ya. Saya dan saudara diajarkan untuk mengikut dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ayat ini kalau saya dan saudara mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, Tuhan tidak jamin kita berjalan dalam situasi yang mudah. Tetapi kata Tuhan, jika kamu mengikut aku, pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara, kita disuruh memikul kuk. Jadi kalau ada orang bilang begini, ikut Tuhan Yesus ajalah, gampang-gampang. Kalau ikut Tuhan Yesus jalannya luas. Ikut Tuhan Yesus tadi diberkati, ikut Tuhan Yesus kita sukses. Memang itu dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, saudara-saudara? Tentu tidak. Kesuksesan, kekayaan, berkat itu bonus yang Tuhan berikan. Bukan itu tujuan kita mengikut Tuhan. Sebab ketika kita mengikut Tuhan, firman Allah katakan, justru yang kita pikul adalah kuk. Saudara tahu apa itu kuk? Ada yang tahu di sini apa itu kuk? Kuk itu, saudara-saudara, adalah kayu yang dipasang di leher kerbau atau sapi. Kalau sapi itu membajak, itu kuk. Ya, dipasang di leher kerbau, lalu kerbau itu akan membajak sawah dengan memikul kuk. Nah, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Jadi betul-betul Tuhan bilang, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengiring Tuhan, kita harus memikul kuk itu. Dan kuk yang dipikul oleh sapi, saudara-saudara, itu bukan ringan. Bertanya kepada saudara, sapi yang membajak itu kan dikasih kuk di leher. Kira-kira kuk itu ringan apa berat? Berat. Berat. Kuk yang dipikul itu berat. Tapi kenapa di ayatnya yang ke-30, coba kita lihat. Ayatnya yang ke-30 Tuhan Yesus berkata begini. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Loh, ini terbalik. Ya. Tuhan bilang kuk yang kupasang kepada orang-orang percaya, kepada kita, itu enak. Dan beban itu tidak berat, ringan, kata Tuhan. Ini tidak cocok. Di mana-mana kuk itu berat. Tidak ada kuk yang ringan. Saudara, kalau kuk yang ringan itu mungkin buatan Cina. Dari plastik. Itu ringan, saudara-saudara. Apa ada orang sapi memakai pajak plastik atau kuk dari plastik buatan Cina? Enggak ada. Kuk itu terbuat dari kayu yang sangat keras. Kayu yang sangat berat, itu kuk. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus berkata kuk yang aku berikan kepadamu enak? Kuk yang aku berikan kepadamu ringan, kata Tuhan. Ini kan perlu kita pertanyakan. Jawabannya sederhana. Jawabannya ada di ayat yang kita baca tadi. Kenapa Tuhan bilang, walaupun kamu disuruh memikul kuk, kita disuruh memikul kuk, memikul beban untuk berjuang, tapi Tuhan bilang beban yang aku berikan kepadamu, kuk yang aku berikan kepadamu, itu ringan. Dengan catatan, mari kita coba lihat ayat ini. Saya baca dari ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, perhatikan, dan belajarlah kepadaku.
karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sampai di situ, saudara. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan bilang begini, saudara-saudara, ya, kuk itu memang berat. Melalui jalan yang sempit, pintu yang sempit itu memang sukar, penuh perjuangan. Tapi kata Tuhan, beban yang aku berikan, kuk yang aku berikan itu akan menjadi ringan jikalau kamu meneladani aku. Jika kamu belajar kepadaku, kata Tuhan. Jika kita belajar kepada Tuhan, maka kuk itu akan menjadi ringan, kata Tuhan. Apa yang kita perlu pelajari dari Yesus Kristus, apa yang kita perlu teladani dari Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara-saudara, yang membuat kuk itu menjadi ringan, kalau kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bisa bilang amin Bapak Ibu Saudara. Hanya orang yang lemah lembut, hanya orang yang rendah hatilah yang bisa memikul kuk itu dan melewati jalan yang sempit itu, dan kuk itu terasa menjadi ringan dan enak. Ya, saudara-saudara. Ya. Kalau kita nggak belajar sama Tuhan Yesus, kita nggak akan bisa memikul kuk karena kuk itu sangat berat. Tapi kalau kita meneladani Tuhan, belajar kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan, aku lemah lembut dan rendah hati. Pagi ini mungkin yang kita coba bicara adalah kenapa kita harus belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang rendah hati. Saya katakan kepada anak-anak remaja tadi malam, belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Karena Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang rendah hati. Kita harus mencontoh, kita harus meneladani Yesus Kristus. Karena dia adalah pribadi yang rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Saya tanya kepada anak-anak remaja tadi malam. Apa sih rendah hati itu? Dan saya menemukan jawaban, apa sih rendah hati itu? Paling tidak ada dua hal yang kita dapati dari pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah mendahulukan orang lain. Atau dengan kata lain, orang yang suka mengalah. Itu rendah hati. Anak-anak remaja menjawab, tadi malam saya tanya, apa rendah hati? Coba kasih definisi sama Om. Apa sih definisi orang yang rendah hati itu apa? Mereka memberikan definisi. Oh, orang yang rendah hati ini begini. Saya katakan satu saja. Orang yang rendah hati itu orang yang suka mengalah. Mendahulukan orang lain. Bukan berarti kalah, tidak. Tetapi lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seringkali saudara-saudara, dunia ini berlomba-lomba untuk mencari popularitas. Dunia ini justru berlomba-lomba untuk menunjukkan saya yang paling tinggi, saya yang paling hebat, saya yang paling kaya, saya yang paling ini, yang paling.
ya, lomba cari yang paling cantik, lomba cari yang paling pinter. Dunia sekarang berlomba-lomba untuk mencari yang Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, belajarlah untuk mendahulukan orang lain. Walaupun mungkin kita lebih baik dari dia. Mungkin dia yang salah, kita yang benar. Tapi firman Allah katakan, belajarlah jadi orang yang rendah hati. Karena itulah yang membuat kuk kita menjadi ringan. Beban kita menjadi ringan kalau saya dan saudara menjadi orang yang belajar mendahulukan orang lain. Atau dalam istilah saya, jadi orang yang lebih baik mengalah. Apa Ibu? Mengalah itu bukan berarti kalah. Tidak. Mengalah itu bukan berarti kita di bawah dia. Tidak. Mengalah itu mendahulukan orang lain. Dan itu membuat saya dan saudara itu damai, sejahtera. Itu yang membuat kuk kita itu menjadi ringan. Beban kita itu menjadi ringan. Kita berjuang, tetapi kita bisa memberikan orang lain lebih dahulu dari kita. Walaupun mungkin itu menjadi hak dan bagian kita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Coba kita membaca satu ayat. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Injil Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita perhatikan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia Allah yang maha tinggi. Dia punya segala-galanya. Tapi dia katakan seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai Allah yang mempunyai dunia ini. Harusnya dia datang dan kita harus melayani dia. Tapi Tuhan bilang tidak. Aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini luar biasa. Mengalah. Dia mendahulukan saya dan saudara. Kita yang harusnya binasa oleh karena dosa. Kita yang dibawa dari nenek moyang kita. Kita yang harusnya masuk api neraka. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Mendahulukan kita. Walaupun dia sengsara. Walaupun dia mati di atas kayu salib. Dia justru melayani dan memberikan yang terbaik dari pelayanan itu. Tuhan Yesus saja seperti itu, saudara-saudara. Yang kita teladani, Tuhan yang kita teladani melakukan yang terbaik untuk melayani kita. Masa kita tidak bisa menjadi orang yang mengalah untuk menikmati yang terbaik. Paling tidak saudara-saudara, kalau kita mendahulukan orang lain, kalau kita mengalah kepada orang lain, paling tidak saudara-saudara bukan untuk membuat dia hebat, bukan untuk membuat dia senang, tidak. Paling tidak firman Allah katakan, ketika kita mengambil langkah untuk menjadi orang yang rendah hati, maka perjuangan kita, kuk yang ditaruh itu menjadi ringan. Beban yang kita pikul itu menjadi enak. Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena surat Yakobus pasal 4, coba kita Yakobus pasal 4 ayat terakhir. Sebelum kita masuk perjamuan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan.
Yakobus pasal 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita garis bawahi, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Bisa bilang amin Bapak Ibu saudara. Orang yang rendah hati, mereka adalah orang-orang yang dikasihani oleh Tuhan. Yesus memberi teladan kepada kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan, maka kuk yang aku berikan kepadamu menjadi ringan dan bebanku pun enak. Jadi walaupun Tuhan mengarahkan kita melewati jalan yang sempit, pintu yang sempit, dalam penuh perjuangan, di sanalah kita dapat melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Yang kedua, ketika kita diajar untuk melewati jalan yang sempit, kita diajar untuk meneladani teladan Yesus Kristus, di mana dia adalah orang yang lemah lembut dan orang yang rendah hati. Ketika kita memilih untuk menjadi jemaat Tuhan yang rendah hati, menjadi orang Kristen yang rendah hati, firman Allah berkata, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara-saudara apa yang menjadi doa kita hari-hari ini, tapi belajarlah kita untuk mendahulukan orang lain. Belajarlah kita untuk mengalah. Walaupun mungkin kadang-kadang sukar untuk kita untuk bisa mengalah. Kenapa? Saya yang benar kok Om. Saya yang benar, dia yang salah. Tapi kita harus mengalah. Belajar untuk mengalah. Lebih baik kita mengalah dan mendoakan orang itu. Lebih baik kita belajar mengikut teladan Tuhan. Memberi yang terbaik. Percayalah, bukan dia yang mengasihani kita. Tuhan yang justru mengasihani kita. Dan jika Tuhan yang mengasihani kita, walaupun kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, kata firman Tuhan tadi, penyertaan Tuhan dan pembelaan Tuhan pasti akan menyertai kita. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat disampaikan kepada kita pagi hari ini. Sekali lagi, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut, maka jiwamu akan sentosa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita pagi ini untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan